Sekarang kita coba sedikit tentang After Effects ya, karena masih ada waktu. Misalkan Premiere itu kan kita kan ketika potongan-potongan footage-nya tuh udah jadi, kita taruh ya. Tapi kalau kita misalkan ngebuat bumper atau video intro ya, video outro untuk di bagian belakang klip kita bisa sih pakai After Effects kalau kita butuh animasi-animasi. Nah, nanti kalau kita buka After Effects-nya, mungkin kalau belajar sendiri mungkin agak bingung mungkin ya kalau memang baru pertama kali, tapi ketika kita udah tahu Premiere Pro lebih gampang kita mempelajari After Effects karena hanya tinggal perubahan posisi dari efek kontrol langsung ke timeline-nya, itu yang paling mendasar perubahannya. Kita lihat dulu di sini, misalkan kita baru gitu ya, kita terus lagi. Jadi di sini hampir sama. Nah, di sini ada project biasa sama. Kalau di sini dia disebut komposisi, yang ini kalau di Premiere kita kan sebut program monitor ya. Ini di sini komposisi. Nah, di sini dia timeline-nya di sini. Oke, nah misalnya kita mau nambahin video yang tadi gitu ya, video yang ini 2 orang berbicara misalnya, tambahin di sini tinggal biasa ya kita tarik ke project di sini. Sama seperti itu. Nah, terus kalau kita klik 2 kali, dia bukan ke source panel untuk review karena dia di sini udah bisa kita lihat ya di sini. Nah, di sini kalau kita taruh ke timeline, dia seperti ini tampilan. Nah, timelinenya di sini sebelah kiri, di sini durasinya. Nah, perbedaannya dia untuk setting efeknya dia ada langsung di bawah sini. Transformnya ada langsung di masing-masing ini. Jadi di sini kalau kita mau lihat transform, kita ketik T. Kalau kita mau lihat efek kontrol misalkan mask, kita ketik M ya di sini. Di sininya kita ketik. Kalau kita untuk patch ya, saya lihat. Nih, ini untuk terus kalau kita mau tambahin teks ya, tinggal di sini ada nih bagian atas kontrol-kontrolnya. Kita tambahin teks. Ntar dia ada seperti ini juga ya. Seperti yang tadi misalkan oke. Kita di sini di sebelah kanan ada untuk memperbesarnya sama seperti itu. Nah, klik dulu yang di atas tanda view-nya, supaya kita bisa geser-geser gitu ya. Nah, terus kalau kita mau buat seperti yang tadi ya, pergerakan, misalkan teks ini kita mau buat dia bergerak dari atas ke bawah gitu ya, teks ini ya. Ini teksnya kita mau buat bergerak dari atas ke bawah. Nah, berarti di sini kita taruh ke bawah. Ini animasi yang sederhana aja. Oke, nah setelah itu tinggal kita lihat ya di sini cat-nya itu ya, kita lihat transform ya. Di sini ada nih efek kontrol, dia ada di sini langsung ya, bukan di ini ya. Di sini juga kalau kita klik window adanya efek and preset ya. Kalau kita klik di sini ya, di sebelah kanan dia efek-efek. Kalau di Premiere itu efek panel buat memilih efek. Tapi kalau efek kontrol di Premiere Pro itu langsung ada di timeline-nya karena dia
lebih ke animasi ya gitu. Langsung kita setting di sini. Nah, jadi kalau position itu misalkan di pertama itu di sini, sama dia buat keyframe, terus kita pindahin misalkan di posisi kesekian, dia udah ada di tengah ya, seperti ini, tinggal kita iniin aja sih, sama di sini. Itu dia udah terbuat keyframe ya. Ini dia, ini ketarik di pinggirannya, saya coba saya Ctrl Z dulu. Sekarang di sini saya ini dia kita sama. Kalau untuk gambar juga seperti itu juga ya. Di sini untuk yang videonya di kotak kecil yang ini, kita lihat kotak kecil yang ini nih, bisa kita expand. Form juga sama ini, terus catnya juga ya, di sini transformnya juga, di sini ada position ya. Nah sekarang kita coba, misalkan untuk yang animasi tadi kan gambar yang teks yang bergerak ya, tadi kan kita buat pakai keyframe ya kalau di Premiere. Nah misalkan kalau di sini kita mau buat dia pakai patch, misalkan di sini di video ini ya, ini kita pakai pen, kita misalkan kita klik di sini, terus ketika kita bergerak di ini, di sini dia kan tangan kiri si catnya itu kan dia ke kanan bawah ya, kita pindahin dia di sini padnya ke kanan bawah, terus dia pas ke sini naik lagi ke kiri, terus di sini naik lagi ke kiri lagi, ini dia ini ke sini, terus ini ke tengah. Jadi dia pergerakannya continue ya kalau ini ya, misalkan seperti ini. Nah, oke ya, ini kita udah buat nih ininya, patch-nya ya. Sini kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol M untuk menampilkan mask yang udah kita buat tadi ya. Masknya itu dia patch-nya ini ya, kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, jadi di sini dalam bentuk masknya ini ya, kita coba copy mask patch-nya, kita Ctrl C ya di sini, saya Ctrl C. Terus kita di cat-nya ini coba kita tekan tombol P supaya kita dapat posisinya ya, efek posisi. Kita klik posisi di sini, kita coba tekan di keyboard Ctrl V. Nah, ketika kita udah tekan Ctrl V di sini, keyframe yang tadi dibuat di sini di video ini dalam bentuk mask, dia tercopy di posisinya teks yang cat ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita udah tinggal copy patch-nya aja. Metodenya sih dia hampir sama ya seperti yang tadi, cuma ini kita udah tinggal copy aja patch-nya, nanti teks apapun
kita bisa paste ke situ, baik teks atau yang lain tanpa kita ngebuat di teksnya itu ya, ngebuat keyframe di teksnya itu. Kalau kita mau tambahin lagi misalnya objek yang lain ya, misalkan gambar, tambahin gambar yang lain, misalkan logo gitu. Nah, misalkan logonya kita tambahin lagi ya, sini ke ini footage kalau gini untuk nge-previewnya di sini ya. Kalau di sini kita taruh di paling atas karena kalau kita taruh di bawah, paling bawah dia akan ketutupan video ya kayak gini. Jadi kita harus taruh di atas videonya supaya dia tampil sama seperti di Premiere ya. V1 ini, V2, V3 naik ke atas terus. Nah, di bagian logo ini juga kita bisa tekan P untuk posisinya. Kita klik posisi, terus kita tekan Ctrl V ya, buat copy patch yang udah kita buat tadi di bagian awal. Jadi kalau kita lihat, itu. Kalau kita memposisikan, misalkan gambar logonya ya, kita posisikan di sini kan, dia kan ngikutin yang sudah ada di sini. Jadi kita harus tahu juga di sini teksnya. Setelah ntar menguasai ya atau udah terbiasa dengan Premiere Pro, nah kalau untuk yang efek-efek lebih advance lagi karena ini kita bisa ngasih lebih mudah nih untuk ngasih efek per item ya, per aset karena di sini kita bisa pilih-pilih langsung di bagian bawah dia itu efek-efek yang kita bisa mainin gitu. Sama sih konsepnya, cuma di sini lebih kepada untuk ke efek atau ke animasi aja. Nah, jadi bisa di copy patch-nya ke mana-mana gitu ya. Ntar coba dipelajarin aja. Nah, ini langkah yang pertama ya. Yang langkah kedua ada yang namanya motion tracking. Kalau di ini After Effects ya, misalkan kita ini hapus lagi semuanya ya. Terus kita tambahin lagi yang videonya ini ya ke timeline sini. Nah, sini kalau kita lihat di sini ada yang kita lihat yang atas ini ya. Kita lihat motion tracking ya. Oke. Nah, sini kita bisa nge-track pergerakan suatu benda ya, yang dimana di sini di Premiere itu nggak ada. Nah, jadi kita track pergerakan suatu benda itu supaya kita bisa ngebuat kayak teks yang ngikutin pergerakan itu atau pergerakan yang lain ya. Kita klik track motions. Nah, di sini kita lihat nih, ini objek yang mau di track itu apa? Nah, kita coba perbesar dikit. Misalkan kita mau nge-track video TikTok itu adalah orang berbicara dengan teks yang ngikutin pergerakan dari wajahnya ya, atau kalau di sini kita coba nge-track dari mulutnya nih. Nah, jadi di sini kita klik, kita cari mulutnya. Oke. Nah, di sini jadi dia akan nge-track pergerakan mulutnya ya. Kalau dia di mulut atau misalkan di tangan dia pakai cincin, dia bisa nge-track pergerakan di cincinnya gitu ya. Nah, kita coba dulu yang pergerakan mulutnya ya di sini. Terus kita coba langsung ya analyze ya sini forward. Oke, agak lama sih. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Oke. Coba kita stop dulu deh. Stop dulu, kita coba tambahin pancingan supaya dengan objek yang lain ya. Kita klik new, null objek aja. Null objek, kita coba targetnya ke null objek ya. Mungkin dia
dia baru bisa jalan, kita coba dulu. Terus kita klik analis lagi, kita tunggu sebentar. Ini dia masih proses ya. Nah, jadi dia nanti frame-nya ini yang segi 4 ini dia akan ngikutin pergerakan dari yang kita targetkan itu. Oke, kita coba. Oke, udah mulai jalan dia. Ini kayaknya butuh memang memori yang lumayan. Tapi kita coba nanti gimana caranya kalau misalkan pakai dioptimalkan dengan memori yang nggak terlalu besar gitu ya. Jadi misalkan dia setelah dia selesai nge-tracking, kita nanti menambahkan teks. Teks itu kita jadikan sebagai parent dari null object ini. Mungkin kalau misalkan kita pindahkan ke bagian yang lain, track point-nya udah ada di sini ya. Jadi di sini track point-nya di sini, tapi sedikit karena dia memang kita stop tadi. Hapus saja. Ini kita tambahan. Terus di sini track mesinnya dari pertama udah kita tentuin targetnya udah ada. Terus track point-nya kita setting dulu. Mungkin sekarang ke ini ya. Ini ke mata dia kali ini. Oke, semuanya udah. Kita option mungkin. Oke. Nah, kalau kita perhatiin dia ngikutin pergerakan yang di tracking itu ya. Jadi dia tetap di situ titiknya. Kita coba mungkin sampai 10 frame aja ya, biar nggak kelamaan. Tapi dia ngikut kayak seperti nempel gitu. Jadi ini lebih smooth lagi tanpa kita pakai keyframe secara manual, tanpa kita pakai satupun keyframe. Kalau ini lebih enak lagi jadinya. Jadi kita nggak perlu kayak di Premiere satu keyframe, itu kan akan makan waktu. Mendingan kita buat ini sambil misalkan kita punya laptop yang lain, kita pakai laptop yang lain ya, kita sambil nunggu mungkin kita sambil bisa mengerjakan yang lain, klik-klik yang lain gitu ya, mengedit yang lain, ini dia sambil kita biarkan bekerja. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Karena ini konsep yang paling penting ya di After Effects. Ini dia mendeteksi sebuah gerakan yang akan kita jadi acuan untuk pergerakan yang lain gitu. Itu sangat sering dimainkan untuk di dunia perfilman ya, terutama kalau buat special effect.
Nah, kayak dia udah bergerak, udah berjalan, masih ngikutin matanya. Oke. Jadi dia sampai, kita coba sampai detik kedua deh ya. Ini udah detik keberapa nih? Udah detik ke playheadnya masih di detik ke sebelum detik kedua nih. Gak apa-apa, kita coba sedetik aja supaya kelihatan ya nanti efeknya sambil bisa mengulangi lagi ntar. Ini biasanya kalau After Effects ini untuk ngebuat video-video yang berdurasi singkat karena dia lebih kepada permainan efeknya. Untuk video intro, bumper, kemudian transisi-transisi gitu yang lebih mantep pakai ini. Jangan pakai transisi standarnya Premiere ya, itu lebih kepada video-video yang sangat formal gitu ya. Tapi kalau kita membuat video yang fancy, yang menarik dan efeknya, harus pakai ini yang khusus dibuat untuk editing animasi. Kita juga bisa buat motion grabs juga ya dengan After Effects. Oke, ini kayaknya udah cukup untuk kita jadiin contoh ya. Jadi di sini udah ada, kita tinggal klik aja di sini apply ya. Di sini kita coba klik apply. Oke, dimensinya ini XY biar dia ke kiri ke kanannya ikut. Nah, di sini dia udah ngebuatin nih keyframe yang banyak banget ya, yang kita nggak bakal sanggup deh kalau ngebuat satelit gitu. Nah, jadi dia tuh ada ya situ ya, kelihatan ya di situ. Nah, sekarang kita kalau buat teks, kita tinggal masukin teks aja, misalkan ini ya, kita buat teks di sini, current ya. Nah, current itu kita klik lagi di sini ya. Current itu dia akan sebagai parent link ke 01. Ini ya, dia akan link ke 01 di sini. Bisa nggak? Atau parentnya ke sini. Oh, oke, ininya kita naikin dulu ke atas. Terus di sini kita, di sini jadi parent dari si teks current itu dia adalah 01 ya, ini 01. Jadi kalau kita lihat dia udah langsung mengikuti aja. Mau dia ngikutin sampai manapun ya, kita cuma sampai detik ke 2 aja ya, karena kita berdasarkan waktu. Nah, jadi dia mau sampai manapun, dia pasti akan mengikuti sesuai dengan yang acuannya tuh, kan dia kan ngikutin. Jadi kita nggak perlu buat satu pun keyframe ya, otomatis gitu. Nah, ini salah satu yang paling gampang ya buat, masih banyak potensi-potensi ngebuat animasi lagi yang lebih dahsyat dengan After Effects gitu. Oke, tapi nanti yang penting dari Premiere Pro dulu, memang basicnya di sana ini untuk sekedar untuk animasinya aja. Terkadang juga kita buat video-video untuk dokumenter, nggak perlu animasi juga. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang terutama Premiere Pro. Nanti kalau kita untuk mengkomposisi video yang panjang-panjang, itu lebih Premiere ya. Kita cutting, editing itu, Premiere itu adalah mengkomposisi video yang final, yang lengkap, udah final version. Sedangkan kalau After Effects ini kita membuat potongan-potongan aja. Jadi kita nggak buat video intro gitu ya, buat bumper itu kan paling cuma beberapa detik. Nah, setelah itu baru kita ekspor, kita masukin ke Premiere untuk digabungkan menjadi video yang lengkap. Nah, kalau misalkan After Effects dia untuk animasi-animasinya aja sih, gitu. Nggak sesuai kalau untuk video yang panjang-panjang. Nah, jadi semua tetap kembali lagi ke Premiere Pro karena dia induk dari semua aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nanti dari, misalkan nih kita punya desain logo dari Adobe Illustrator, itu bisa dibuka di After Effects ya untuk membuat logo yang ada efeknya gitu, efek cahaya, efek berputar-putar. Setelah itu jadi, baru di
lempar ke Premiere Pro untuk digabungin di kapal yang lebih besar lah, di video yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lihat kemudahan untuk animasi lebih ke After Effects, untuk hasil akhir menggabungkan video dari A sampai Z itu ada di Premiere Pro. Karena lebih mudah untuk post productionnya ya. Kalau ini kita untuk khusus animasi aja. Oke, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Udah cukup confident belum dengan Premiere Pro gitu? Ini saya